Di Education Expo 2026 ini, UB menampilkan seluruh program studi dengan keunggulannya. Sehingga adik-adik sekalian bisa memahami posisi program studi UB saat ini seperti apa. Oke, berarti karena memang adanya program studi baru juga, Ya, itu betul. akhirnya kenapa UB meningkatkan, Sedikit lah, iya, sedikit. menambah gitu ya, Prof. Menambah Gitu. sedikit. Dan bahkan ini isu yang sangat penting, UB saat ini sedang mengakselerasi untuk menawarkan berbagai program internasional. Karena itulah salah satu jalan terbaik bagi kita untuk meraih prestasi gemilang. Salah satunya masuk kampus, salah satu kampus terbaik di Indonesia, Kampus Universitas Brawijaya. Halo teman UB, kembali lagi di Bonsai On Podcast, ruang ngobrol santai. Dan kali ini kita akan membahas seputar tentang pelaksanaan ataupun rangkaian untuk mempersiapkan pendaftaran calon mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Dan masih bersama saya, Mayang Ayunandi, yang akan senantiasa menemani teman UB untuk menggali informasi unik dan informasi penting yang perlu diketahui bersama. Dan spesial di episode kali ini, kita akan membahas topik ini langsung bersama dengan Wakil Rektor 1, yaitu Profesor Dr. Insinyur Imam Santoso, MP. Selamat datang Prof. Imam di Bonsai On Podcast kali ini. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya, alhamdulillah. Sehat, baik. Nah. Baik, Prof. Untuk mengawali pembahasan kali ini, kita akan sedikit melihat mengenai beberapa fenomena yang sedang ada saat ini. Karena kan saat ini kan sedang maraknya ya, Prof, terkait fenomena Expo Kampus nih. Di beberapa kampus-kampus maupun sekolah yang ada di sekitar kita, bahkan di Indonesia. Nah, di Universitas Brawijaya sendiri ini juga saat ini sedang menginisiasikan untuk melakukan Education Expo pada tahun 2026. Nah, bisa diceritakan pertama kali, Prof, siapa sih yang akhirnya menginisiasi adanya program ini atau event ini, dan apa tujuannya untuk adanya expo ini gitu? Apakah memang hanya sekedar FOMO ataupun kayak semacam karena kampus lain ada, UB juga pengen ada gitu, ataupun ada hal yang lainnya gitu? Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat teman UB sekalian. Kami dari bidang akademik Universitas Brawijaya, saya Imam Santoso, Wakil Rektor bidang akademik, ingin menyampaikan kepada teman-teman calon mahasiswa baru, terutama yang berminat untuk masuk ke kampus UB, maka Expo Pendidikan ini atau Education Expo 2026 ini adalah tempat yang sangat baik bagi calon mahasiswa, karena di sana nanti kita akan mendapatkan banyak informasi. Dan tadi ditanyakan apakah ini FOMO? Enggak. Jadi UB sudah secara konsisten melakukan sosialisasi, memberikan informasi banyak-banyaknya, dan bahkan kita bisa menerima layanan konsultasi untuk berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Dalam tahun 2026 ini memang sangat spesial karena kita ingin memfasilitasi jauh lebih atraktif bagi adik-adik calon mahasiswa, karena di sana bukan hanya dipamerkan tentang keunggulan-keunggulan program studi, tapi juga adik-adik bisa mendengarkan langsung penjelasan dan bahkan secara interaktif ada konsultasi. Dan bahkan ini isu yang sangat penting, UB saat ini sedang mengakselerasi untuk menawarkan berbagai program internasional. Jadi ini salah satu poin kita. Makasih. Oke, baik. Nah, jadi itu teman UB dan juga calon mahasiswa baru Universitas Brawijaya, kenapa pada akhirnya Education Expo 2026 ini dilaksanakan langsung di rumahnya, yaitu langsung di Universitas Brawijaya. Karena kan juga
seperti tahun-tahun sebelumnya itu kebanyakan UB hanya seperti diundang saja Prof, diundang untuk betul. mengisi ke beberapa sekolah ataupun UB juga menerima kunjungan siswa gitu. Dan saat ini di tahun 2026 ada gebrakan baru untuk kita bisa istilahnya memberikan ruang yang lebih interaktif juga bagi siswa-siswa di seluruh Indonesia untuk nantinya dapat mengetahui bagaimana sih Universitas Brawijaya ini, lalu bagaimana cara masuknya dan program studi apa saja yang ada di Universitas Brawijaya. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Imam tadi, nanti kita juga dapat konsultasi program studi ya Prof. Betul, Nah, betul. nah, selain konsultasi program studi, tadi juga ada penawaran program internasional. Nah, selain itu apakah ada kegiatan lain nih Prof ataupun Prof. Imam bisa memberikan sedikit gambaran nih nantinya selama Expo ini akan ada apa saja gitu. Oke, makasih teman UB dan calon mahasiswa UB. Di Education Expo 2026 ini, UB menampilkan seluruh program studi dengan keunggulannya. Sehingga adik-adik sekalian bisa memahami posisi program studi UB saat ini seperti apa. Dan selain pameran juga nanti ada paparan singkat, baik dalam bentuk video atau oral presentation dari program studi, sehingga akan mendapatkan gambaran juga yang lebih luas. Dan yang ketiga nanti ada konsultasi gratis. Jadi bagaimana untuk mengetahui keunggulan program studi, kemudian mungkin trip dan trik masuk ke program studi yang mungkin sangat kompetitif seperti Fakultas Kedokteran, Ilmu Kedokteran Umum, kemudian mungkin teknik informatika, teknik elektro, atau mungkin yang tertarik kepada komunikasi, psikologi, hubungan internasional, akuntansi, banyak sekali. Adik-adik bisa tahu kira-kira saya dengan potensi ini masuknya pasnya di mana ya. Nanti bisa secara interaktif belajar di sana. Ya, karena pada dulu pun saya masih menjadi siswa nih Prof, saya juga bingung gitu. Aduh, mau mengambil program studi apa gitu. Karena kan pada tahun saya dulu kan hanya sebatas online ya mencari informasinya dan melalui sekolah saja. Belum ada expo seperti expo interaktif ini gitu. Jadi memang expo ini istilahnya sangat membantu untuk siswa nantinya dapat menentukan ingin mengambil program studi apa di Universitas Brawijaya. Sehingga istilahnya tuh nggak salah ambil program studi gitu ya. Nanti takutnya nyesel gitu ya Prof. Nah, berbicara tentang tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Imam terkait kompetitif nih Prof. Di Universitas Brawijaya ini kan alhamdulillah UB ini juga masuk ke salah satu top 10 ya Prof. Perguruan tinggi di Indonesia. Pasti tidak lepas ataupun tidak jauh dari yang namanya kompetitif nih. Nah, di tahun-tahun sebelumnya jumlah dari mahasiswa Universitas Brawijaya ini kan tidak sebanyak di tahun-tahun ini ya Prof. Karena di tahun ini kan tercatat bahwa kurang lebih 17.000 ya Prof. Iya. Nah, di tahun sebelumnya pun tidak sampai menyentuh angka tersebut. Kenapa akhirnya di tahun-tahun ini itu UB itu istilahnya menambah jumlah mahasiswanya menjadi kurang lebih 17.000? Apakah memang UB memiliki target tersendiri terhadap peningkatan jumlah ini, dan dengan dikaitkan dengan adanya Expo ini, apakah berpotensi bahwa UB akan menambah lagi, Prof? Gitu. Baik, jadi relatively UB sebenarnya relatif konstan jumlah mahasiswa barunya dalam mungkin 7 tahun terakhir, tetapi dalam tahun terakhir ini seiring dengan jumlah peminatnya yang sangat banyak dan memang ada pembukaan prodi baru. Ada beberapa prodi baru yang dalam 1-2 tahun terakhir ini dihadirkan di Universitas Brawijaya, dan tentu seiring dengan itu jumlah peminat juga meningkat, selain juga peminat dari beberapa prodi tertentu yang peningkatannya juga sangat bagus. Jadi mungkin peningkatan slightly lah, meningkat tapi dikit banget lah gitu. Seiring juga dengan bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan layanan pendidikan, pemerataan pendidikan,
akses pendidikan pada pendidikan berkualitas, dan UB juga memastikan berperan di sana. Oke, berarti karena memang adanya program studi baru juga, Ya, itu betul. akhirnya kenapa UB Sedikit meningkatkan, lah, iya, sedikit. menambah gitu ya, Prof, Menambah gitu. sedikit. Dan itulah teman UB kenapa alasan pada akhirnya saat ini Universitas Brawijaya itu memiliki banyak sekali mahasiswa, karena salah satunya juga ada program studi baru, dan alhamdulillahnya semakin tahun minat di UB semakin meningkat ya, Betul, Prof, gitu. betul. Jadinya di sini Universitas Brawijaya istilahnya memfasilitasi agar seluruh siswa maupun calon mahasiswa di Indonesia ini dapat memiliki pendidikan yang diinginkan dan juga pemerataan pendidikan. Betul. Nah, lalu Prof, terkait Expo ini tadi, pasti kan nanti di saat pelaksanaan banyak sekali siswa yang akan menghadiri. Pasti siswa pun juga tidak asing dengan yang namanya golden ticket nih, Prof. Gitu. Nah, apakah di Universitas Brawijaya ini memungkinkan adanya untuk mengadakan golden ticket tersebut gitu, Prof? UB tidak menggunakan term golden ticket, tapi memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa yang punya prestasi luar biasa. Dan prestasi ini bukan hanya akademik, tapi juga non-akademik. Dan seluruh prestasi non-akademik itu kita agregatif sehingga ada seseorang yang secara kumulatifnya memang sangat bagus, ada seseorang yang mungkin pada prestasi tertentu sangat dominan gitu. Nah, capaian prestasi itulah yang kita kumulatifkan sehingga adik-adik calon mahasiswa baru yang punya prestasi luar biasa, misalnya dia hafiz Quran 30 juz, atau pemenang olimpiade tingkat nasional dan atau bahkan internasional, atau juara PON misalnya dan seterusnya, atau pekan olahraga bagi siswa remaja dan seterusnya. Ini yang secara agregatif dia akan menjadi salah satu calon potensial. Calon potensial mahasiswa baru UB. Karena dari prestasi itu bisa ini ya, Prof, dicantumkan ya pada saat Betul. pendaftaran. Oke. Nah, jadi itu calon maba UB jangan khawatir apabila memang Universitas Brawijaya ini belum ada golden ticket ya, Prof. Teman-teman juga bisa mencantumkan segala bentuk prestasi untuk akhirnya nanti dapat menunjang nih menjadi salah satu kandidat terbaik ya istilahnya, Prof, untuk dapat menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya. Nah, kembali lagi ke kegiatan Expo, Prof, yang nanti akan dilaksanakan tanggal berapa, Prof? Tanggal 22 ya, 25 ya. 22 sampai 25 Januari 2026. Nah, itu nanti exponya juga akan langsung dilaksanakan di Gedung Samantakrida Universitas Brawijaya. Jadi memang bagi seluruh siswa di Indonesia boleh ya, Prof, untuk datang gitu ya. Meskipun hadir dari di luar Jawa pun juga sangat terbuka hadir. lebar, karena kegiatan ini juga secara nasional kita laksanakan supaya memang kita juga dapat menjaring seluruh siswa di seluruh Indonesia. Nah, lalu kenapa akhirnya siswa-siswa di Indonesia, di seluruh Indonesia ini istilahnya untuk harus menghadiri Expo ini dan sangat penting untuk menghadiri Expo ini, Prof? Bagi calon mahasiswa baru, adik-adik siswa SMA kelas 12 ya, mengapa penting dan mengapa kita memang sengaja menyediakan Expo ini, karena adik-adik siswa yang ingin menjadi mahasiswa UB itu bisa mendapatkan penjelasan secara langsung. Jadi pertanyaan apa bedanya UB dengan kampus yang lain, apa keunggulannya secara komparatif, apa prestasi-prestasi yang nanti bisa diperoleh adik-adik kalau bergabung di UB. Nah, ini kita bisa dapatkan explore lebih detail. Karena nanti juga di sana dijelaskan ya, Pak? Iya dong, dijelaskan. Dan ini yang paling menarik. Apakah mahasiswa UB juga nanti bisa dapat program double degree dengan perguruan tinggi di luar, misalnya di Malaysia, di Jepang, di Taiwan, di Cina, dan bahkan beberapa di Inggris misalnya. Jadi peluang-peluang ini mungkin tidak bisa digali secara mendalam tanpa lewat diskusi mendalam dengan program studi ini. Gitu.
oh luar biasa sekali ya. Memang adanya Education Expo tahun 2026 ini sebuah gebrakan baru juga karena akan sangat lengkap ya nanti Prof Ya, pembahasannya betul, mulai betul. dari apa saja prestasi UB, lalu programnya, Betul. program studi dan masih banyak lainnya. Betul. Nah, dari Expo ini apakah Education Expo 2026 ini sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah Ya. untuk nantinya dapat memasifkan Ya. atau publikasinya itu bagaimana Prof? Supaya memang nanti banyak sekali audiens yang menghadiri gitu. Ya. Terima kasih. Jadi kita sudah memanfaatkan berbagai media untuk mengekspos kegiatan ini dan tentu juga berkirim surat, memberitakan secara online kepada berbagai pihak sehingga jumlah pengunjungnya nanti meningkat. Dan ini masih akan terus dibuka karena masing-masing sesi kita batasi jumlahnya karena kita mempertimbangkan juga harus pengunjung, efektivitas dan seterusnya. Jadi bagi adik-adik yang tertarik segera daftar nih karena masing-masing batch, masing-masing sesi ada kuotanya dan itu secara kompetitif siapa yang daftar duluan dia yang dapat. Oke, berarti jangan sampai ketinggalan ya Prof Jangan sampai gitu untuk ketinggalan, dapat betul. Daftar ke Education Expo tahun 2026 ini karena benar seperti apa yang dikatakan oleh Prof Imam bahwa nanti di setiap harinya juga akan ada sesi-sesi talk show yang berbeda-beda gitu ya Prof. Betul. Jadi selain calon mahasiswa ini mendapatkan informasi seputar Universitas Brawijaya, teman-teman nanti juga akan mendapatkan ilmu baru nih Prof gitu. Betul. Nah, lalu Prof yang ingin saya tanyakan itu mungkin di sini teman-teman UB juga calon maba UB istilahnya kepo nih Prof terkait apa sih di Universitas Brawijaya ini yang menjadi minat tertinggi ataupun program tertinggi atau program studi unggulan yang akhirnya setiap tahun ini sangatlah apa ya istilahnya anggapannya kalau saya dulu itu kayak aduh program studi ini kayak berat gitu ya takut saingannya banyak gitu. Nah dari tahun ke tahun itu apa program studi yang menjadi unggulan di Universitas Brawijaya gitu Prof? Semua prodi di UB unggul semua. Oh unggul ya. Unggul semua. Dan teman UB dan calon mahasiswa memang ada beberapa prodi yang tingkat competitiveness-nya sangat-sangat tinggi. Bisa bisa dari 100 itu 2. 3 gitu. Jadi 2-3%. Fakultas Kedokteran, Ilmu Kedokteran, kemudian Teknik Informatika kalau di Eksakta gitu ya. Dan beberapa keilmuan yang lain di Teknik Industri, Farmasi, selain kedokteran gigi juga dan beberapa prodi Eksakta yang lain. Dan di bidang sosial humaniora yang kompetitifnya juga sangat tinggi. Antara beberapa prodi ini ya, psikologi, kemudian komunikasi, hubungan internasional, hukum, akuntansi, manajemen, dan beberapa prodi yang lain yang sangat-sangat kompetitif. Bisa sampai 3-5% kompetitifnya, jadi sangat-sangat tinggi. Wah luar biasa karena iya sih Prof, memang benar kedokteran itu dari tahun ke tahun selalu menjadi topnya ya Prof gitu. Lalu tadi juga Prof Imam sempat menyampaikan bahwa ada program studi baru. Itu apakah sudah bisa disebutkan? Sudah. Tahun lalu sudah. Kenapa salah satunya tahun lalu meningkat? Salah satunya kita punya program studi itu namanya bioinformatika. Kemudian yang kedua industri peternakan cerdas. Itu. Nah, dengar-dengar nih Prof, wacana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan ada program studi baru yaitu kriminologi ya, kalau tidak salah Prof. Itu apakah memang masih wacana atau memang kayak sudah diputuskan memang akan dilaksanakan cuman masih menunggu waktu? Ya, ada rencana memang karena untuk pendirian program studi ada beberapa tahapan mulai dari diskusi internal di tingkat fakultas UPPS namanya, dia yang akan mengelola, kemudian nanti mendapat masukan stakeholders, kemudian menyiapkan kurikulum, kemudian membuat evaluasi kelayakan, nanti diusulkan di tingkat senat fakultas, diusulkan universitas, direview.
ada tahapan itu. Gitu. Tapi memang ada rencana ke sana. Kenapa akhirnya merencanakan adanya program ini, Prof? Program studi baru ini? Saya kira setiap fakultas memiliki rencana strategis, kemudian juga melihat kebutuhan publik terhadap keilmuan itu, dan itu pertimbangan-pertimbangan yang lahir sehingga kemudian memunculkan perlunya prodi itu. Salah satunya, kenapa psikologi sekarang pembedanya sangat besar? Iya, benar sekali. Dan bahkan tertinggi di sosial humaniora kadang-kadang. Artinya misalnya SMBT atau SMMP ini beberapa kali psikologi tertinggi untuk sejauh limina, kayak gitulah. Jadi berarti ada sense, not just sense ya, tapi justru pemikiran-pemikiran yang sistematik bahwa keilmuan-keilmuan yang inline dan salah satunya yang dipandang punya prospek tidak saja secara keilmuan tapi juga potensi market, kebutuhan pasar, itu adalah keilmuan itu. Nah, itulah justifikasinya. Oke. Berarti memang setiap fakultas ya Prof di Universitas Brawijaya ini pasti juga akan mengupayakan yang terbaik gitu untuk akhirnya dapat memenuhi segala kebutuhan ataupun masalah yang ada di masyarakat untuk akhirnya dapat istilahnya bisa saja menciptakan sebuah keilmuan yang baru ya Prof seperti beberapa rencana yang ada gitu. Nah kalau dari Prof Imam sendiri nih Prof, apa saja nih tips and triknya bagi calon mahasiswa untuk dapat mendaftar ke Universitas Brawijaya? Ya, bagi calon mahasiswa teman UB yang getol, yang kepingin banget masuk UB, ada beberapa jalur. Pertama itu SNBP, jalur prestasi adik-adik sekalian. Jadi yang punya prestasinya bagus, nilai raportnya sangat bagus, bahkan yang terbaru ada TKA-nya sangat bagus, berasal dari sekolah yang memang melahirkan calon-calon intelektual dengan reputasi yang sangat bagus, dan atau adik-adik yang punya prestasi luar biasa secara akademik, non akademik, prestasi kompetisi macam-macam itu, tahfiz, sepak bola, olahraga, semua prestasi, maka pilihlah UB sesuai dengan prodi yang diinginkan. Kalau kemudian misalnya nanti tidak diterima, masih ada jalur yang kedua, namanya SNBT, jalur tes. Nah, jalur tes ini tentu adik-adik harus punya waktu ini. Jadi ini harus sprint, belajar beneran 2-3 bulan ke depan. Itu karena itu full tes gitu, dan tidak ada rekognisi karena indeks sekolah, TKA segala macam tidak ada. Jadi murni hasil tesnya, tidak ada latar belakang sekolah, semua fully hasil tes, adik-adik bisa berjuang gigih di sini. SNBT, baru kalau tidak kita punya jalur yang disebut dengan jalur mandiri. Ini jalur ketiga bagi adik-adik yang masih kepingin masuk UB, tapi belum rezekinya lulus di jalur ini. Masih ada satu lagi, melalui jalur seleksi mandiri. Oke, nah dari beberapa jalur tersebut, dari khususnya di Mandiri nih Prof, apakah di jalur Mandiri ini ada beberapa kategori lagi atau memang hanya satu gitu Prof? Betul, jadi di jalur Mandiri juga ada nilai prestasi. Nilai prestasi itu artinya bagi adik-adik sebenarnya prestasi raportnya sangat bagus. Kemudian juga banyak kejuaraan yang diraih, tetapi belum beruntung. Nah, nanti masuk di seleksi mandiri UB, jalur ini ada kita fasilitasi. Jadi yang raportnya masih bagus dan masih punya prestasi-prestasi non akademik yang lain bisa main jalur ini, kita masih sediakan. Kemudian jalur mandiri yang kedua, adik-adik yang sudah ikut SNBT nih, sudah punya nilai nih, udah punya nilai. Nilaiku sudah sangat bagus. Nilaiku sebenarnya hampir 700 nih. Aku ngincer prodi itu gitu kan. Nah, saya nggak sebutkan. Nilaiku 700 nih. Bahkan 700 lebih kok nggak masuk ya. Tapi aku pingin di prodi itu. Kayaknya aku masih mungkin nih masuk nih kalau di Mandiri nih misalnya. Adik-adik bisa masuk lewat itu. Jadi adik-adik masih punya 2 jalur di Mandiri. Jalur prestasi rapor dan prestasi yang lain. Dan prestasi akademik dari jalur nilai UTBK. Nah dari jalur itu tadi Prof masih seputar dengan jalur masuk ke UB ya. Apakah memang jalur-jalur tersebut ada yang membedakan antara S1 dengan diploma Prof?
Semua terbuka. Oke. Jadi adik-adik yang kepingin di jalur vokasional, di diploma 4 misalnya, itu mulai SNBP juga sudah ada. SNBT ada, mandiri juga ada. Gitu. Bahkan nanti kita tahap akhir masih akan menyediakan jalur khusus vokasi. Oke. Gitu. Berarti memang banyak sekali ya Prof Iya. jalur yang bisa Iya. ditempuh untuk calon mahasiswa di Universitas Brawijaya. Betul. Jadi memang apabila misal gagal di salah satu jalur tuh jangan khawatir ya Prof. Karena Betul, teman-teman betul. tuh masih bisa banyak sekali mencoba di jalur-jalur yang lain karena tidak hanya melalui prestasi saja, tapi Ya, juga ada ya. tes, ada jalur mandiri dan mandiri pun juga masih ada melalui beberapa seleksi lagi ya Prof, Ya, seperti betul. mandiri prestasi, mandiri tes dan juga ada jalur mandiri khusus vokasi, Vokasi. gitu. Jadi tenang saja untuk seluruh siswa yang ingin menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya. Yang penting itu siapkan diri kalian ya Prof Betul, untuk ya, menghadapi pendaftaran nantinya di tahun 2026 dan jangan lupa mengikuti expo yang ada karena itu juga istilahnya mencuri start ya Prof Betul, untuk akhirnya betul, teman-teman dapat mengetahui akan mengambil program studi apa karena nanti bisa berdiskusi secara langsung dan nanti juga pastinya akan direkomendasikan ya Prof Betul, kalau semisal memiliki kesukaan maupun kesenangan di bidang apa pasti nanti akan direkomendasikan. Nah terakhir nih Prof Imam pesan untuk teman UB dan maupun pesan untuk seluruh calon mahasiswa baru di Universitas Brawijaya dalam istilahnya melanjutkan pendidikannya nih Prof. Baik, jadi bagi teman UB dan calon mahasiswa UB 2026 tetap semangat, keep spirit, tapi jangan lupa harus belajar lebih giat lagi serta berdoa dan minta doa restu kedua orang tua karena itulah salah satu jalan terbaik bagi kita untuk meraih prestasi gemilang, salah satunya masuk kampus, salah satu kampus terbaik di Indonesia, kampus Universitas Brawijaya. Selamat bergabung di UB, para calon mahasiswa UB dan teman UB sekalian. Oke, luar biasa sekali. Itulah pesan dari Prof. Imam selaku Wakil Rektor Bidang Akademik di Universitas Brawijaya yang juga mengharapkan semangat belajar dari teman UB dan juga semangat perjuangan dari calon mahasiswa UB untuk akhirnya nanti dapat bergabung bersama kami menjadi bagian dari teman UB, kampus kebanggaan kita yaitu kampus Biru Universitas Brawijaya. Itu saja teman UB dan juga seluruh audiens yang sedang menonton podcast hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Prof. Imam sudah hadir pada podcast hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.